talking about something di podcast kali ini, gue bakalan bahas masalah be yourself sesuai dengan title. Umum sih ya, yang sejak zaman gue SD sampai sekarang tiap introduce myself di point moto gue sering bilang be yourself, yang sebenarnya gue waktu itu nggak paham amat juga dengan apa sih makna be yourself itu, dan apakah sampai sekarang, sampai usia gue yang sekarang udah benar-benar be myself. Gue tertarik ngangkat pembahasan ini setelah baca salah satu tulisan dari Fathia Nabila yang dipublikasikan di laman websitenya Magdalene yang titlenya "Jangan Mau Dicetak Sesuai Keinginan Pacar". Gue gak yakin sih yang diceritain kisah siapa, tapi dalam tulisan itu dia pakai sudut pandang orang pertama tunggal, so I think she talk about herself. Jadi ceritanya gini, sejak lama si cewek selalu beranggapan bahwa dia tuh bukan cewek cantik. Dia tuh bukan cewek yang cantik yang akan selalu dipuji oleh banyak orang. Dia selalu menciptakan dinding untuk orang-orang yang berusaha memuji dan menyemangati dia, karena dalam pikirannya dia gak layak menerima itu semua. Lihat saja, wajah gue yang berminyak dan dipenuhi jerawat ini sudah pasti gak enak untuk dipajang di media sosial maupun dunia nyata, kata si cewek. So, dia selalu bersembunyi, gak pernah berani menampakkan wajahnya. Bahkan yang lebih parah, cermin seakan-akan jadi musuh. Dia merasa benci melihat pantulan wajahnya sendiri. Sampai di satu titik, dia menyadari ketakutan dengan diri sendiri itu dia merasa udah berlebihan. Ketakutan dengan anggapan yang apabila dia memperlihatkan wajahnya, orang-orang akan mengomentarinya. Bahkan ketika pacaran dengan mantan pacarnya yang dulu, dia ngaku sering dicetak sesuai ekspektasi yang diinginkan oleh pacarnya itu. Kalau si cowok pengen si cewek bersih, wajahnya bersih, ya udah si cewek harus cari cara untuk itu. Kalau si cowok pengen rambut si cewek panjang, ya si cewek nggak boleh motong rambut. Terus kalau pacarnya pengen dia berperilaku kayak cewek yang halus dan penurut, maka si cewek harus menyanggupinya. Si cewek dicetak sesuai dengan keinginan cowoknya. Nah, apa yang dirasain selama hubungan itu? Ya, si cewek merasa tersiksa, tapi pikiran bodoh tetap menahan dia. Alasannya cinta. Yap, mungkin itu jawabannya. Klise, tapi ya udah emang gitu. Nah, suatu hari si cewek pengen banget motong rambutnya karena emang udah panjang dan dia gak nyaman. Terus tanpa pikir panjang, dia motong rambutnya dong. Terus dia ngomong ke cowoknya. Si cowok malah marah banget. Dan si cowok bilang kalau dia gak suka perempuan yang rambutnya gak panjang. Perempuan yang rambut pendek itu katanya kayak cowok, tomboy pokoknya, gak kelihatan kayak cewek. Untuk sesaat si cewek ngerasa nyesel udah motong rambut. Dia ngerasa udah ngecewain pacarnya yang harusnya dia bahagiain sesuai dengan penampilan yang pacarnya suka. Sejak saat itu, dia sering banget ngejelasin penampilan ideal tuh kayak gimana, seperti apa. Dan katanya si ceweknya itu gak memenuhi ekspektasi si cowoknya. Akhirnya si cewek sering ngerasa insecure karena tipe cewek idaman si cowok benar-benar gak sedikit pun mendekati kriterianya. Setelah 1 tahun pacaran, hari ke hari pacarnya ini makin berubah. Belakangan si cewek tahu kalau ternyata pacarnya itu deket dengan cewek lain yang fisiknya sesuai dengan kriterianya. Awalnya si cewek sedih, kembali nyalahin wajah dan fisiknya karena gak bisa secantik apa yang diinginkan pacarnya. Sampai kemudian si cewek sadar kalimat-kalimat kayak "lu gak cantik" itu ternyata berdampak sama dia. Dia selalu bersembunyi, nganggap diri dia jelek dan tidak layak untuk dicintai, makanya dia diselingkuhin sama pacarnya. Gitu pikiran si cewek. Sampai pada akhirnya si cewek mencoba untuk move on, mulai dengan tertarik membaca bacaan mengenai perempuan, dan dia punya pacar lagi, si cewek punya pacar lagi. Yang pacarnya yang sekarang selalu ngebantu dia keluar dari lingkaran yang tidak menyenangkan yang ada di pikirannya, ngedorong dia untuk menjadi lebih berani memerdekakan diri tanpa harus memenuhi ekspektasi siapapun lagi.
Dia mulai semua proses pembaruan dengan langkah awal. Ya udah, dia maafin mantan pacarnya itu. Mungkin mantannya itu emang bodoh karena cuma bisa nilai perempuan dari penampilan saja. Lalu si cewek mulai menerima segala kekurangan yang ada di dirinya, khususnya wajah. Perlahan tapi pasti, dia yakinin diri sendiri bahwa dia jauh lebih dari sekadar alat untuk memenuhi ekspektasi, bahwa dia berhak untuk bebas tanpa takut dengan segala penilaian dan kriteria yang diinginkan oleh publik. Nah, dari tulisan atau kisah Fathia tadi, jangan mau dicetak sesuai keinginan pacar, ngejawab dan menjelaskan how to be yourself. Cintai diri lo sendiri dengan menjadi diri sendiri. Pun kalau lo pengen berubah jadi lebih baik, dan setiap orang tentu saja pengen jadi lebih baik, ya berubahlah untuk diri dan dari lo sendiri, bukan karena orang lain. Merdeka untuk diri lo sendiri, jadi unik untuk diri lo sendiri. Karena kalau lo berubah karena keinginan orang lain, lo jadi kehilangan jati diri. So, just to be yourself. Gua Fafa, sekian dan makasih udah dengerin podcast kali ini.